Halo, tes 1, 2, 3. Hari ini kita mau gambar lagi ya, kembali lagi di Mission Art. Hari ini kita mau coba gambar apa teman-teman? Aku sendiri mau coba gambar ilustrasi yang nantinya bisa dijadikan seperti stiker begitu teman-teman ya. Nah, kayaknya ini judulnya menggambar stiker ya, ini seperti L. Dalam stiker ini pastinya aku mau coba gambarnya yang lebih cenderung lucu-lucu ya teman-teman ya. Kalau untuk stiker itu aku lebih menyarankan untuk membuat nanti gambarnya yang lebih bulat gitu. Pokoknya gambarnya lebih berbentuk bulat daripada gambar yang berbentuk lurus gini teman-teman. Karena jadinya stiker kita yang nantinya akan kita print dan juga akan kita mungkin perjualbelikan atau kasih ke orang, itu nggak gampang rusak ya teman-teman. Stiker yang tipis-tipis itu pastinya sangat mudah untuk rusak teman-teman. Apalagi kalau bahannya itu bukan bahan yang premium ya. Tapi kita hari ini nggak mau ngomongin bahan dulu. Aku nggak tahu sih apakah nanti stikernya ini bakal aku print atau bakal aku buat seenggaknya untuk latihan dan meneliti gitu ya. Cuma seenggaknya sekarang kita buat dulu aja ya. Jadi temanya hari ini tuh aku ingin membuat stiker dari karakter-karakter game ya. Mungkin karakter gamenya akan dari Harvest Moon ya teman-teman. Kalian tahu Harvest Moon ya? Nah, karena karakter Harvest Moon itu lumayan lucu-lucu ya teman-teman. Harvest Moon yang Back to Nature pastinya ya. Kalau orang Indonesia aku bilang Harvest Moon pasti yang dipikirin duluan itu Back to Nature ya. Kalau menurutku sih banyak Harvest Moon yang bagus, cuma kita bakal bikin karakter dari game ini untuk sementara. Nanti ya, jadi nanti sistem stikernya adalah ini orang. Ceritanya ini orang ya. Terus nanti aku akan tambahin bubble chat gitu teman-teman. Jadi stikernya hari ini bukan cuma gambar aja, tapi juga bakal ada kata-katanya gitu. Oke deh, kita langsung buat aja ya. Nggak cuma karakternya teman-teman, aku nanti juga mau buat binatang-binatang yang gitu deh. Idenya sih seperti itu ya. Sekali lagi kita pakai gaya gambar lineless ya. Oke, kita langsung aja masuk ke sketching. Sebentar ya. Oke. Hari ini aku pakai size size apa nih namanya teman-teman? Screen size. Pokoknya display gambar ini lebih besar ya. Makanya kemarin kan gini loh. Kemarin kan pas kita pakai layar ini misalnya, ini aku pakai Narinder pensil yang sama ya, dengan size-nya ini aku fullin brushnya. Sebentar. Aku mau nunjukin perbedaannya teman-teman. Ya, Narinder pensil, brushnya kita besarin, lumayan besar ya untuk size brushnya, lumayan besar dalam ukuran yang paling besar ini. Tapi karena hari ini kita pakai ukuran display yang lebih besar, ini aku pakai 3000 kali 1900 teman-teman. Jadi bisa dilihat baru di zoom seperti ini aja baru pixelnya mulai kelihatan. Kalau pas dari jauh ini kelihatan smooth sekali gitu ya. Beda sama kalau di layer-layer dengan screen size yang berbeda ini, yang lebih kecil ini gitu ya. Oke deh, kita langsung mulai aja dari sketsanya. Ini sebenarnya dadakan banget ya teman-teman. Aku juga belum tahu sih apa aja yang mau digambar. Pastinya di tengah sini mungkin pertama nanti aku bakal bikin judulnya gitu teman-teman. Sebentar ya, aku bakal sambil nyari-nyari di sebelah kananku ini ada laptopku. Aku akan sekalian nyari-nyari referensi, jadi biar aku bisa sambil lihat referensinya juga, oke? Sebentar ya teman-teman. Ini laptopku casannya sudah mulai harus diperbaiki nih. Nggak tahu sih yang salah casannya atau laptopnya ya. Sebentar. Technical problem. Bentar ya.
Oke, I'm back. Jadi tadi yang terjadi adalah laptopku itu casannya nggak masuk-masuk, teman-teman. Masuk, casannya itu masuk, cuma tulisannya tidak tercas gitu, masih kayak on battery. Berarti kan kita harusnya plug in ya. Mungkin laptopku itu memang sudah pakai live support ya, teman-teman. Ntar lagi kayaknya aku mau beli anti panas gitu deh. Ya, anti laptop panas gitu, teman-teman tahu ya. Oke, jadi tadi yang aku lihat di laptopku itu yang lagi aku cari adalah gimana bentuk dari logo Harvest Moon ini, teman-teman. Sebenarnya simpel aja ya. Jadi gini. Kalau untuk lettering itu bukan it's not my virtue gitu ya, teman-teman. Bukan hal yang aku jago untuk lettering. Cuma ini untuk sketsanya kita ikutin aja ya. Kita mau bikin logo papannya ini yang kalian pasti tahu lah ya kalau kalian main Harvest Moon. Tapi nanti bentuknya kita buat lebih soft lagi ya, nggak kalau kalian lihat nih, teman-teman, kalau kalian lihat referensiku yang mana logo aslinya itu bek banget gitu loh. Kayaknya tebel, bold, dan kasar sekali. Tapi untuk stiker-stiker ini nanti kita mau buat yang lebih soft gitu. Nah, ini semoga kita nggak terlalu lama di sini ya, nggak terlalu lama membuat ini loh. Cuma membuat papan iklan ini aja. Padahal aku cuma pengen ini jadi judulnya aja gitu, teman-teman. Waduh, ini jadi W ya. Aku mau bikin M. Wah, aku nggak ngerti. Aku sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya lettering, teman-teman. Mungkin bisa jadi pelajaran kita selanjutnya ya. Cuma aku pribadi kurang tertarik sih sama lettering itu. Kurang tertarik aku sama letteringnya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, logonya. Nanti aku bakal kasih bunga-bunga aja deh ya, biar kita kembali lagi ke ide soft kita ya. Oke. Nah, nanti aku mau buat gambar pertama di sini adalah gambar salah satu karakter yang paling aku suka, teman-teman, yaitu Popuri ya. Kalau untuk zaman sekarang sih udah nggak terlalu suka lagi ya, karena dia ini childish banget, teman-teman. Cuma pasti karena rambutnya pink aku suka ya. Ntar aku cari referensi dulu Popuri itu seperti apa karakternya. Oh ya, aku lupa, ini kan Back to Nature ini sebenarnya dari Friends of Mineral Town ya, dari game Game Boy-nya itu ya. Dan Friends Mineral Town-nya ini udah punya remake-nya gitu, yang udah bertahun-tahun lalu sih remake-nya, teman-teman ya, di PC dan Switch. Cuma maksud aku di remake-nya itu kan desain karakternya beda lagi ya, sangat berbeda gitu. Nah, aku bakal pakai desain karakter yang pertama, teman-teman. Jadi yang zaman dulu ya desain karakternya. Sebenarnya gak ada masalah ya. Cuma kayaknya yang dulu itu kayak menurutku lebih masuk akal aja gitu, teman-teman. Untuk manusia-manusia yang tinggalnya ceritanya di pedesaan, kayak aku merasa model zaman dulunya tuh lebih masuk akal gitu, nggak tahu ya. Sebenarnya aku ini tipe orangnya yang kurang suka, teman-teman, kalau ada yang ngomong bagusan pas zaman dulu. Nah, aku kurang suka kayak gitu. Cuma aku kali ini ingin berusaha objektif ya. Kayaknya untuk model yang sekarang, yang gamenya yang remake-nya itu di PC dan di Switch itu kayak baju-baju orang kota gitu, teman-teman. Oke deh. Ya walaupun sebenarnya baju mereka ini semua modern banget ya. Kalau kita sempat ke desa atau ke apa ya, jangan kan di desa, di kota pun kalau orang-orangnya di apa, yang kita cenderung lebih kerja di rumah, kerjanya nggak pakai apa, lebih bebas gitu gitu kan, pakaiannya juga sebenarnya nggak fancy ya, teman-teman ya. Nggak usah di desa, di kota pun begitu. Nah, di sini aku mau buat muka Popurinya tuh kayak lagi manyun gitu loh. Ceritanya dia marah kan, Popuri ini ceritanya kalau kalian tahu ya, karakternya ini manja gitu lah, teman-teman, karena dia emang kayaknya yang paling muda dari semuanya ya, lebih childish gitu loh. Ya aku sih nggak masalah kalau dia childish, cuma kan seenggaknya dia udah di atas 18 tahun ya, karena kita bisa nikahin ceritanya. Ya mau nggak se-childish itu, teman-teman.
Nah, jadi kayaknya stiker-stikernya ini bakal lebih mirip ke emoji-emoji gitu teman-teman ya. Ini size-nya terlalu kecil, kita gedein aja ya. Kalau orang manyun gitu teman-teman, kalau di Jepang-Jepang gitu kadang-kadang suka digambarinnya muka babi gitu ya, kayak bubu bubu gitu nggak sih? Aku rasa iya ya. Jadi kita akan buat gambar babi di sini. Nah, oke deh. Oke, habis itu aku bakal ke karakter kita selanjutnya. Di bagian tengah sini aku bakal gambar Ellie ya. Enggak deh, sebelumnya aku mau popur ini jadi ngadep ke samping gini ya. Jadi ngadep ke samping gini teman-teman. Bukan ngadep ke samping, ngadep ke kanan kita gitu, karena aku kebiasaan gambar karakter tuh biasanya ngadepnya ke kiri kan teman-teman. Jadi untuk stiker kali ini kita buat popurnya ngadep ke sana ya. Nah untuk Ellie ini aku mau buat wajah kaget. Aku searching lagi referensi Ellie itu mukanya seperti apa. Oke, udah ketemu teman-teman. Aku sudah terbayang lagi mukanya Ellie seperti apa, itu aku sudah terbayang lagi. Kita kali ini karakternya ngadep depan ya. Kalau bisa sih supaya kita nggak terlalu sama banget, nanti berarti ada karakter juga yang ngadepnya ke atas, ke bawah gitu-gitu teman-teman. Apakah aku bisa, tidak tahu ya. Dan hari ini model mukanya juga simple teman-teman ya. Kita coba mata yang kayak begini deh ya. Aku sebenarnya tadi belum kebayang gimana mau gambar matanya ya. Tadi aku bilang Ellie muka kaget ya, nggak, maksudku muka sedihnya gitu, sedihnya kayak tidak percaya gitu, gitu lah. Tapi nggak sampai nangis ya. Muka sedihnya yang kaget gini teman-teman. Aku suka Ellie. Tapi setelah main Harvest Moon for Girls teman-teman, mungkin nggak terlalu banyak yang mainnya. Itu sebenarnya Harvest Moon Back to Nature biasa sih, tapi untuk perempuan ya, karakternya perempuan. Nggak untuk perempuan sih, kalau kalian laki-laki juga nggak apa-apa. Karakternya perempuan itu Ellie di situ. Kalau kita deketin dokter, Ellie-nya agak-agak agak-agak kurang ajar, nyebelin pick me gitu ya teman-teman ya. Makanya semenjak itu aku jadi kurang suka gitu sama dia. Penting banget ya teman-teman mikirin karakter game. Aduh, bukan yang ngurusin hidup ya, malah mikirin perasaan kita ke karakter game. Itulah calon-calon bau bawang ya teman-teman. Wibu bau bawang, calon-calonnya apa, tipe-tipenya seperti itulah, sudah bisa ditebak ya. Oke, ini Ellie poninya nggak berponi banget ya. Poninya agak seperti ini, agak susah dijelaskan. Poninya itu sebenarnya tipikal karakter manhwa cowok zaman sekarang ya. Aku cek kamera bentar, maaf ya teman-teman, aku bakal sekali-sekali seperti ini karena ya begitulah kameranya, kalau sudah kepenuhan memori pasti kan mati. Biar kalaupun mati aku nggak ketinggalan banget gitu, apa udah nggak kejauhan banget gitu kalau mau rekam lagi ya. Nah, ini ceritanya sedih kaget gitu lah teman-teman. Aku nggak tahu sih karakter untuk nangisnya nanti siapa ya. Harusnya sih biasanya orang Popuri ya. Cuma aku mau karakter lain yang lebih inilah teman-teman, yang lebih mengagetkan kalau mereka menangis. Sekali lagi ini pakai desain yang zaman dulu ya, yang bukan remake. Ada pita di sininya teman-teman, dan ada kayak renda-renda unyu gitu. Jadi dia kayak pakai suspendernya tapi renda gitu. Ellie ini juga pakainya lengan panjang gitu ya teman-teman ya. Aku agak sesek sih kalau ngeliat si Ellie ini karena dasinya tinggi banget ya. Dasinya di sini loh teman-teman, nutupin lehernya dan dagunya. Cuma nggak apa-apa, kita mau bikin coba seakurat ya. Ini ceritanya mungkin di Heart Event pertama ya teman-teman, pas Ellie ini kaget ngeliat kita luka berdarah gitu ya. Oke. Berarti logo emojinya kurang lebih gini ya. Sorry teman-teman, kurang jauh karena tanda tanyanya tadi jadi nggak bisa ini.
dipikir-pikir teman-teman, bisa jadi kita nggak bisa sampai kelar ya menggambar hari ini ya. Bisa jadi kita cuma sampai base art aja, cuma ya udahlah ya. Aku juga mau bikin kayak, kalian sering lihat nggak ya sih kok di manhwa atau di anime kalau orangnya lagi panik gitu, ada kayak ini, kayak keringat meledak-meledak gitu teman-teman. Kita buat juga ya. Oke. Sekali lagi Elinya kurang besar teman-teman. Nggak apa-apa, tinggal kita besarin aja ya. Kalau kalian merasa gambarnya kurang besar, jangan digambar ulang teman-teman, sayang sekali ya. Kita akan besarin aja. Habis itu kita mau gambar, karena ini chibi teman-teman, jauh lebih gampang menggambar perempuannya ya. Cuma nanti aku mau buat semua karakter laki-lakinya juga yang bisa dinikahin. Aku mau gambar Kai, karakter laki-laki pertama yang kita buat ya. Sekali lagi ini aku lagi nyari referensi teman-teman. Kalau aku bilang nyari referensi itu berarti aku searching gambar ya di laptopku di sebelah sini. Oke, Kai. Kenapa aku gambar Kai teman-teman? Karena lumayan mudah digambar. dia hampir tidak punya rambut ya, karena rambut itu salah satu bagian yang agak paling susah teman-teman kalau menurutku untuk gambar laki-laki. Kadang bisa jadi terlalu imut, kadang bisa jadi terlalu cantik, kadang bisa jadi kayak manly-nya dipaksa gitu-gitu ya. Ini kayak kali ini ngadep ke atas ya, karena mukanya simple, ngadep atasnya juga nggak terlalu gampang. Jangan deh ya teman-teman ya, kayak jangan ngadep atas deh ya, karena kalau ngadep atas teman-teman, bagian rambut karakter kita jadi bakal agak ke belakang gini kan. Jidatnya di stop di sini, yang tadinya jidatnya stop di sini. Nah kayak itu kan ciri khas banget ya ikat kepalanya. Jadi aku nggak jadi gambar dia ngadep ke atas, ngadep biasa aja, ngadep ke samping. Karakter habis ini aja yang aku buat ngadep ke atas gitu ya. Dan ngadep ke atasnya itu kebingungan gitu teman-teman, ceritain nanti mukanya jadi kayak gitu. Kalau kayak ini ngadep ke samping dulu aja. Nanti ke sampingnya ke sini atau ke sini itu bisa kita atur lagi. Nah, kayak ini bakal kayak nyengir gitu ya teman-teman. Karena kayak itu ceritanya anak yang happy go lucky gitu kan ya, kalau aku tidak salah ya. Dan agak flirty gitu ya, flirty. Nah, dia bakal nyengir gini sambil menyilangkan tangan ceritanya ya. Waduh, kecil banget kayaknya. Aduh. Dikit lagi ya. Kayak ada yang kurang ya teman-teman, apa ya? Kayaknya karena dia sangat simple, tidak sekompleks cewek-cewek kita. Jadinya ada yang kurang gitu. Nah, kalau happy itu biasanya emojinya kayak gini teman-teman, kayak keringat-keringat tadi yang di Ellie itu, yang keringat panik, tapi bentuknya segitiga gini, jadi kayak banyak tanda seru gitu kan. Cuma batang tanda serunya aja, tapi ini ceritanya lagi ketawa gitu ya. Ya lagi cengenges gitu lah ya. Oke, kayaknya udah selesai. Sebenarnya cepet sih kita nge-sketsanya ya teman-teman. Ini karena tadi saking kecilnya gambarnya jadi agak sketchy gitu ya. Jadi agak ngeblur teman-teman kepalanya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma aku kurang nyaman aja. Kalau si Ellie tadi kan sharp gitu kan. Si Popuri juga lumayan sharp, tadi Kai jadi agak blurry. Oke deh, sebenarnya habis itu karakter selanjutnya nanti yang bakal susah ini karakter cowoknya teman-teman. Ceweknya agak gampang. Aku mau bikin Mary ini karakter yang berkacamata teman-teman ya. Mungkin salah satu bachelorette yang paling tidak terkenal, karena you know lah, somehow kalau di anime tuh berkacamata itu berarti jelek teman-teman. Tidak sama sekali ya teman-teman. Saya suka Mary bukan karena dia underrated, saya suka aja sama dia. Nah, Mary ini yang mungkin bakal ngadep ke atas ceritanya teman-teman. Ini aku nggak terlalu pengen gambarnya terlalu kecil sih, cuma agak susah emang ya. Kalau yang muka-muka chibi gini biasanya sih aku udah nggak perlu pakai sketsa lagi teman-teman.
Bukan, maksudnya ini kan sketsanya untuk base color line apa lineless art kita. Maksud aku sketsa yang kayak gini loh, sketsa yang kita gambar bulat, kita gambar ini, kita gambar ini. Nah kayak gini-gini untuk gambar chibi aku pribadi udah nggak terlalu perlu, karena emang aku start dan sampai sekarang masih menggambar chibi-chibi gitu teman-teman, jadi mungkin masih terbiasa ya, kecuali kalau untuk pose-pose yang sulit. Untuk Mary ini tipikal poni anime teman-teman ya, segitiga 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 gitu. Mungkin ini terlalu tembem pipinya ya untuk mukanya yang agak kecil, tapi nggak juga ya, begitu dimasukin kacamata jadi cocok lah. Nah ini baru Mary yang mukanya kebingungan gitu teman-teman ya, dia kayak menghadap ke atas, melirik ke atas terus kayak ho ho gitu loh. Kayak gitu ya. Yang aku paling suka dari Mary itu sebenarnya memang rambutnya sih teman-teman ya. Rambut dan bajunya, sorry. Rambut dan bajunya. Baju ini cuma simple, cuma v-neck gini, terus ininya bulat, kerahnya bulat. Baju apa, dan pakai dasi tali begini. Habis itu seperti biasa dia pakai apa sih ini teman-teman namanya, baju kodok tapi rok gitu. Aku punya banyak sih dulu saat masih muat. Yo. Ceritanya tangan di depan gini kali ya teman-teman. Tangan satu lagi kayak megang dagu gitu kan, apa megang gitu loh. Berarti aku harus hapus bagian part-part gambar yang ada di antara lengan ini teman-teman, sayangnya ya. Seperti kurang besar ya, tangan sebelah sini loh yang megang mukanya ini kayaknya kurang besar. It's okay. Oke, gini ya. Ini juga kita hapus teman-teman. Ini ceritanya kepangnya, aku pengennya tadinya kepang di bagian apa, kepangnya muncul di ini teman-teman, di pundaknya. Cuma kayaknya tidak mungkin ya. Aduh, gambar kepang agak susah juga. Cuma dulu aku jago loh, gambar kepang. Dan dulunya bukannya maksudnya pas masih kecil ya teman-teman, maksud aku baru-baru ini. Nah, kayaknya gini ya untuk sementara kepangnya. Bagian atasnya dihapus saja. Jadi kepangnya itu kalau aku gambarnya biasanya agak love tapi agak kotak-kotak gitu teman-teman ya. Love yang agak kotak gitu. Sekali lagi Mary-nya ternyata kurang besar, padahal aku kira aku udah gambar cukup besar loh teman-teman. Ini agak susah ya, size comparison itu juga penting. Kayaknya kita terlalu banyak cewek-cewek di atas, di tengah ya. Cuma aku nggak pengen Mary di bawah teman-teman, nanti jadi kayak kebiasaan gitu, apa-apa Mary di bawah. Oke, kita lanjut ya. Cowok lagi kali ya. Sekali lagi aku nyari referensi. Cowok lagi, siapa lagi sih karakter? Rick teman-teman, Rick. Jadi Ricknya ini kakaknya Popuri ya teman-teman. Sekali lagi, Rick adalah karakter berkacamata yang berarti ya bisa ditebak kurang begitu disukai ya. Kenapa ya, agak susah mungkin bagi orang menggambar karakter berkacamata ya. Aku nggak tahu apakah Rick ini aku mau buat marah, karena dia punya icon marah yang sangat luar biasa marah gitu teman-teman. Kalian bisa cari Rick Angry Harvest Moon or something. Mungkin itu ya, lebih ikonik kali ya. Oke, aku cari dulu ya. Karena kalau kita mau buat muka yang ikonik dari suatu karakter teman-teman, kalau bisa semirip mungkin gitu. Jadi aku cari dulu Rick Angry Face Harvest. Oke. Aku tiba-tiba jadi ingat muka karakter ini.
Rick kita gambar di sini ya. Di sini deh, yang apa-apa deket adiknya. Jadi gambar ini begini teman-teman, dia menghadap depan. Dia menghadap depan, di sini dagunya ya, ini kok telinga. Terus dia ini pakai ikat kepala begini teman-teman. Habis itu karena dia saking marahnya. Ini jangan terlalu deket deh, karena agak meledak-meledak ini gambarnya teman-teman ya. Ini kayak kuncir dua ya teman-teman. Cuma dia saking marahnya rambutnya itu sampai terbang-terbang ke atas gitu teman-teman. Rambutnya sampai terbang ke samping gitu. Padahal kalau biasanya ini rambutnya turun gitu teman-teman. Kalau biasanya ini 4 rambut ini turun kayak poni ini. Kalau biasa aja ya. Rick itu juga mungkin salah satu karakter yang tidak disukai ya teman-teman. Sekali lagi mungkin karena desainnya yang kurang menarik teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, zaman dulu orang agak susah ya menggambar karakter berkacamata yang bagus gitu loh. Ya, pokoknya ini alis marahnya tuh turun banget teman-teman. Dan mulutnya terbuka lebar gini. Kalian harus cari gambarnya seperti apa deh. Soalnya aku tidak terlalu bisa menggambarkan ya. Masih terlihat lucu ya kalau di aku di sini ya. Bajunya ini lumayan gampang, dia pakai sweater dan dia pakai overall. Bukan overall. Apa sih namanya teman-teman ini nih, baju seperti ini nih. Ya, apa kayak luaran tank top tapi sampai bawah gitu. Apa sih kalau buat masak tuh namanya? Nah, itulah. Nah, kita ceritanya buat tangannya di pinggang aja ya teman-teman ya. Seperti yang aku bilang, di sini masih lucu ya mukanya ya. Kalau di aslinya marahnya agak serem teman-teman, karena benar-benar nggak kayak karakter aslinya. Jadi Rick ini rambutnya panjang, agak disayangkan karena aku gambarnya imut-imut gini. Jadinya aku tidak terlalu bisa membedakan dari gambar ini ya. Apa orang kalau nggak tahu nggak terlalu bisa membedakan ini karakter perempuan atau laki-laki, apalagi bajunya seperti ini teman-teman. Bajunya bisa dipakai perempuan laki-laki kayak gini. Cuma aku akan berusaha. Seperti biasa kalau ini kalau aku bukan gambar chibi teman-teman, biasanya karakter laki-laki itu walaupun rambutnya panjang akan tetap terlihat seperti laki-laki karena bisa dilihat dari rahangnya, bentuk rahang yang lebih tajam, muka yang lebih panjang, matanya juga bisa dibuat lebih handsome eyes gitu ya. Tapi kalau membuat chibi ini emang agak susah. Kita cuma bisa berharap orang-orang tahu siapa karakter-karakter ini dan jadi orang-orang itu tahu gendernya teman-teman. Oke. Gini ya, kurang lebih rambutnya seperti ini teman-teman. Agak chaos sih. Biasanya dia marah emang kalau sama si Kai sih teman-teman. Jadi ini sebenarnya ekspresinya cocok ya. Biasanya walaupun Rick marah-marah, Kai itu tetap ketawa-tawa gini tuh. Jadi lumayan cocok ya. Emoji yang kita kasih pastinya emoji marah. Emoji marah tuh kayak gini ya kalau di anime-anime. Ini sebenarnya apa sih teman-teman? Ini sebenarnya kayak kerutan gitu loh. Jadi kayak kerutan di wajah kita kalau kita lagi marah banget gitu kan. Kadang-kadang sampai ada urat-uratnya. Nah itu ceritanya seperti itu. Walaupun kataku sih nggak terlalu mirip banget ya. Cuma aku iya aja deh. Aku juga bakal kasih logo kayak begini. Ini ya kalian pasti udah tahu ya, kalau di komik-komik kalau ada bubble tajam-tajam begini, pastinya dia sedang marah-marah teman. Apa sedang teriak gitu ya, bukan marah-marah, maaf, sedang teriak gitu. Jadi ini bukan marah sekedar marah, tapi ini ngomel ya teman-teman. Nanti kita bakal bikin satu muka lagi yang marahnya ya marahnya lebih inilah, marahnya lebih calm gitu ya. Tapi kalau marah manusia biasa kan nggak biasa dikit ya teman-teman, manusia yang kalau marahnya tuh marah teriak-teriak begini. Biasanya kalau udah di ujung banget nih kan, biasanya orang kalau marah diem ya. Nah kita bakal bikin karakter kayak gitu juga. Ini badannya aku pendekin lagi aja, menyesuaikan size karakter-karakter lain. Ini bukannya badan mereka sependek ini teman-teman, ini aku potong gitu kan. Kita kan nggak bisa masukin semua badannya, nanti dia jadi terlalu panjang gitu ya. Oke, memakan waktu berapa menit tadi menggambar Rick ya teman-teman. Bentar ya.
Ini aku sekalian ngecek ini, sekalian ngecek apakah videonya masih jalan, dan juga kadang-kadang aku tarik sampai sini teman-teman. Jadi aku sekalian menyesuaikan posisi tabletku. Oke, kita balik lagi ke karakter. Enggak deh, kita gambar cowok satu lagi teman-teman ya. Kita gambar cowok satu lagi. Aku mungkin mau gambar Cliff. Itu mungkin cowok pertama yang aku deketin pas aku pertama kali main di Game Boy pas kelas 2 SD teman-teman. Cliff Harvest Moon. Pastinya wajahnya sedih banget ya teman-teman ya. Oke. Pastinya Cliff kita akan buat dengan wajah sedih ya. Bukannya pastinya gimana sih, karena emang dia ini karakter yang lumayan tragis ya teman-teman. Salah satu kisah yang lumayan dark ya, apalagi ini kan gamenya target audiensnya itu kan sebenarnya anak-anak ya teman-teman. Cuma kisahnya Cliff ini tuh lumayan dark gitu lah. Dan bahkan dia bisa pergi dari kota selamanya kalau nggak salah ya, selamanya kalau kalian nggak kasih kerjaan. Ya gitulah teman-teman. Dan saat dia pergi dari kota, kita nggak ada yang tahu dia tuh ngapain di luar teman-teman. Sedih banget ya. Pas Natal pas musim dingin dia bisa pingsan, mikirin keluarganya dan lain-lain. Aku udah rada lupa sih lore itu maksudnya backstory ya, backstory dari si Cliff ini teman-teman. Pokoknya dia meninggalkan keluarganya untuk merantau gitu, tapi ujung-ujungnya semuanya tidak berjalan berjalan sesuai keinginan yang dia mau. Dia juga kesepian, anaknya juga introvertnya tuh bukan introvert biasa teman-teman. Aku rasa hampir semua orang introvert ya, cuma maksudnya introvertnya dalam artian karena dia depressed gitu loh. Ya aku agak sedih sebenarnya. Ini dikuncir satu. Terus ya. Jahat sekali kita ya teman-teman. Seakan-akan Cliff ini salah satu karakter trait-nya itu adalah bersedih gitu. Enggak, maksudku bukan gini ya teman-teman. Maksudku bukan seperti itu. Cuma aku kan mau biar kita dapat feel-nya gitu dari stiker ini. Makanya karakter-karakter yang emang cenderung bersedih itu kita buat bersedih teman-teman. Alisnya Cliff itu tebal gini ya. Kita buat nangis nggak tuh? Kita buat nangis nggak? Nggak deh. Aku bahkan mikir mulutnya nggak perlu mulut sedih. Kalian tahu kan kalau mulut sedih kan biasanya gini ya. Karena emang kayak gitu teman-teman. Dia kesedihan yang terpendam gitu loh. Dikit aja ya. Ini bukan air mata ya, ini pipinya seperti biasa. Kita gambar pipi. Sedih banget ya. Mukanya sih nggak sedih banget teman-teman, cuma mengingat backstory-nya itu. Tapi somehow dia masih bisa pakai kerah bulu ya. Kerah bulu begini dia masih bisa pakai. Walaupun ya tapi mungkin justru itu ya teman-teman. Kalau sekarang kan kita nganggap kerah bulu itu kayaknya baju mewah ya. Bukan kerah bulu, baju bulu tuh banyak yang nganggap baju mewah. Cuma mungkin saking miskinnya dia nggak bisa punya baju, jadi dia harus nangkep hewan gitu kan, bisa jadi juga. Kayak gini ya. Oke deh. Karakter Cliff ini walaupun sekali lagi chibi dan rambutnya panjang dikuncir satu begini, tapi lebih kelihatan manly ya teman-teman. Alasannya apa? Pastinya alasannya karena alisnya teman-teman. Biasanya karakter cowok itu punya alis yang lebih tebal gitu ya. It's not always the case pastinya. Di dunia nyata juga it's not always the case. Cuma biasanya itu cara yang cukup gampang untuk menggambar maskulinitas teman-teman. Aku minum dulu ya. Oke. Kita mau buat karakter di sini ya. Kalau dia di sebelah Mary, pasti kalau bisa kita jangan buat Grey. Grey itu kan rivalnya ceritanya. Kalau kita nggak deketin Grey atau Mary, mereka berdua bakal pacaran gitu lah ya. Karakter di sini aku nggak pengen terlalu gitu banget, biar kita agak random. Mungkin cowok sih teman-teman, karena ini kan udah dua cewek deketan gini ya. Kalau bisa di sini cowok sih. Jadi kita gambar cowok lagi ya. Mungkin main karakter, mungkin Pete teman-teman. Kita mau gambar Pete kali ya. Tapi aku pengen Pete sama Claire tuh nanti di tengah gini teman-teman berdua gitu. Jangan deh. Tapi karakter cowok, dokter. Ya tapi ini deket Ellie ya. Aku cari dulu ya, Harvest Moon Bachelor. Karena pasti ada yang aku lupain gitu.
Teman-teman, kabar buruk, ternyata tidak ada yang aku lupain. Aku udah gambar, yang aku gambar tinggal 2, Dokter sama Grey. Berarti apa nih kesimpulannya teman-teman? Kita pindahkan aja Mary-nya. Kita pindahkan saja Mary-nya ke sini. Di sini aku mau gambar Grey ya. Enggak Grey nanti di sini. Boleh deh kita pisahin. Ini untuk positioning aja kadang-kadang mikirnya jauh ya teman-teman. Padahal juga pas udah jadi stiker orang juga lepas-lepas aja gitu loh. Oke. Berarti ini di sini nanti diisi hewan-hewan kecil aja ya, karena aku gak cuma orang-orang teman-teman, aku juga mau gambar hewan, daun gitu-gitu kan, lobak juga ya. Kita berarti berapa karakter lagi teman-teman ini ya? Masih ada space nggak ya? Masih ada space lah ya. Aku lupa gambar emoji untuk Cliff dan Mary. Kalau Mary pastinya easy ya teman-teman, kita kasih aja tanda tanya ya, kita kasih aja tanda tanya. Aku sebenarnya kurang bisa loh gambar tanda tanya yang bubble gini teman-teman. Kalau tanda tanya biasa aku bisa, cuma begitu dibuat bubble, maksudnya bubble ini tanda seru biasa, maksudnya bubble gini, ini tanda seru biasa, ini tanda seru bubble ya, jadi lebih bervolume gitu. Aku nggak tahu gimana caranya, ya gini kali ya. Itulah, yang penting orang tahu ya kalau ini tanda tanya. Terus kalau Cliff lebih gini ya. Oke. Jadi kita mau ke siapa teman-teman? Kita mau Karen, Dokter, Grey, dan Ann. Tinggal itu nggak sih? 1, 2, 3 ya, tinggal itu. Kita gambar Ann dulu yuk. Kita gambar Ann di sini ya. Ann itu juga agak susah ya teman-teman. Susahnya itu karena rambutnya sih teman-teman, kepang full. Seenggaknya Mary kan tadi masih ada rambut yang digerainya ya, jadi gerai dulu, kepangnya cuma di ujung. Ini full. Cewek-cewek ini nggak banyak muka seneng ya teman. Bahkan belum ada yang mukanya seneng. Mungkin si Ann bakal mukanya seneng ya. Aduh, cowok-cowoknya juga, tapi cowok-cowoknya ada satu kan, si Kai kan mukanya seneng nih. Cewek-ceweknya ini belum ada loh muka senangnya. Ya udahlah, si Ann ya, emang sesuai sih sama ininya, sesuai sama sifatnya ya. Mungkin senyumnya senyum ngelewek gini teman-teman, perorin gini ya. Jadi dia rambutnya itu ditarik semua, tapi ada beberapa baby stray hair begini. Rambutnya ditarik semua. Ini kepala rambutnya, terus habis itu ini pita ya teman-teman. Ini pipinya terlalu bulat, maaf ya. Bukan terlalu bulat, terlalu kotak. Pipinya terlalu kotak ya. Kita erase. Kita hapus. Ini aku hapus kiri kanannya karena kita tetap mau bikin pipi bakpao gini ya teman-teman. Ya, kita mau bikin gini. Nah, jadi aku mau bikin gini teman-teman. Muka iseng gini loh. Muka iseng. Tapi kok lebar banget mukanya ya teman-teman. Ini juga susahnya. Kalau karakter anime yang kita buat tidak berponi, ini juga susahnya salah satunya ini teman-teman. Tapi enggak sih, aku rasa alasannya ada di aku. Bentar ya, ini kita hapus dulu. Maaf teman-teman, lampu birunya mati ya. Aku masih tetap selalu kaget kalau lampu birunya mati. Padahal bukan pertama kali ya teman-teman. Aku rasa mukanya kejauhan ya. Maksudnya matanya gitu. Matanya terlalu jauh ya. Oke, kayaknya mendingan ya. Nanti kita lihat aja. Terus ini ke samping gini. Apa ya teman-teman? Kayaknya terlalu panjang gitu mukanya ya. Kita coba edit ya, jadi freeform.
mukanya itu terlalu besar gitu loh teman-teman. Ya kita bisa tinggal hapus aja sebenarnya ya. Easy sekali teman-teman, jalan keluar yang easy sekali itu menghapus gitu. Dan kita coba apakah dengan menghapus jadi lebih baik. Kalau iya berarti emang masalahnya di situ. Nah berarti jadi kecil banget mukanya ya dibanding yang tadi teman-teman. Jadi wings itu ngedip itu ada 2 jenis ya teman-teman kayaknya. Kalau yang An ini lebih yang kayak happy gitu ya. Nanti aku mau gambar Karen, dia ngedipnya itu bakal yang lebih flirty gitu. Makanya tadi kan aku mau ngedipnya dia mata biasa begini, cuma aku jadiin mata segitiga. Ini aku nyebutnya mata segitiga ya kalau dia tajam gini. Sama ini juga mata segitiga gini yang tajam, supaya terlihat lebih happy gitu. Jadi bukan ngedip mau godain orang teman-teman. Itu di Karen aja nanti ya. Oke. Sekali lagi An pakai overall tapi dia pakai bajunya ini agak bajunya ini apa ya teman-teman, nama kerahnya ini loh yang kotak gitu loh, kotak dan agak ke bawah gitu ya bajunya. Oke, dia pakai overall seperti ini, celana kodok. Ini baru namanya celana kodok ya kalau yang dipakai An ya. Tangannya mau gimana nih teman-teman? Mau piece kah? Mau piece gini? Piece gini kali ya. Satu lagi, nggak usah piece, satu lagi masukin aja ke dalam. Masukin aja ke belakang baju ya teman-teman ya, supaya kita tidak perlu susah-susah gambar tangan. Jadi satu aja yang gambar piece ya. Oke, udah oke ya untuk An-nya. Tadi masalahnya emang di mukanya berarti terlalu besar. Piece itu berarti kita gambar bintang ya. Aku pribadi bisa sih gambar bintang yang langsung gitu teman-teman, yang kita nggak pakai cara set kayak ngegambar magic circle gini ya. Jadi maksudnya langsung jadi bintang yang tanpa garis tengah bisa. Cuma udahlah kita pakai ini aja ya. Walaupun pakai ini pun biasanya kaki bawahnya jadi lebih panjang ya teman-teman, karena biasanya kita narik ke situnya tuh lebih set gitu, lebih seret gitu kan, dibanding pas kita bikin ke atasnya kan. Kaki bawahnya biasanya nggak ada kaki kiri kaki kanan sih, biasanya itu udah panjang. Kayaknya ini lebih lumayan ya bintangnya daripada 2 bintang tadi. Ini sepertinya bintang yang lebih lumayan karena bentuknya lebih much better. Oke. Tadinya aku nggak terlalu pengen sih 2 karakter yang mukanya happy itu berada berdekatan gini, cuma lucu juga kayaknya, nggak apa-apa. Nah, kita masih bikin 3 karakter lagi ya. Sayangnya kalau kita bikin 3 karakter lagi, aku nggak tahu apakah kita masih muat untuk menggambar main karakter kita yaitu Pete dan Claire, karena itu berarti kita nambah 2 karakter lagi, yang mana cukup banyak ya 2 karakter itu. Berarti ini aku mau naikin, berarti kalau kita mau coba itu, ini aku mau naikin Cliff di sini agak di ujung ya. Mary, kamu jadi bergeser dan naik sedikit gitu, bergeser ke sini. Maaf, untuk Rick juga bergeser. Aku nggak terlalu pengen mereka terlalu deket gitu jaraknya teman-teman, karena ya gitu supaya saat cutting stiker tuh jauh lebih mudah gitu kan. Setauku begitu ya, setauku kalau bisa, kalau kita mau bikin stiker sheet gini, kita jangan terlalu deket-deket gitu jarak antar karakternya teman-teman. Correct me if I'm wrong of course ya, kalau aku salah kasih tahu.
Setahu aku sih begitu. Juga demi keamanan bangsa dan negara aja sih teman-teman ya. Nggak usah stiker gambar apapun, asal kita kasih apa, kalau kita kasih space dikit itu biasanya lebih aman ya. Oke deh, berarti kita bisa bikin gray di sini. Kita bisa bikin Ellie, kita pindah ke tengah aja deh. Ellie aku pindahin ke tengah. Di sini aku mau gambar Karen. Di sini aku mau gambar dokter. Habis itu baru di sini dua karakter kita ya. Dua karakter utama kita. Bisa nggak ya teman-teman? Kalau nggak bisa ya berarti Harvest Moon ini bakal aku hapus teman-teman. Logo Harvest Moon ini kecil aja gitu di samping. Bagus juga kali gitu ya, biar kita nggak terlalu mepet nih stiker-stikernya. Ya kayaknya bisa juga gitu teman-teman. Soalnya siapa juga sih yang mau logonya ini teman-teman. Biasanya paling buat pintu kamar kan. Nah oke, kita kalau kayak gini kita bisa placing lagi, dan stikernya jadi bisa lebih besar lagi teman-teman ya. Cliff, kamu di atas deh. Kamu di atas deh bersama Popuri ya. Mary juga. Aku main karakter-karakter yang lebih underrated ini di atas teman-teman, supaya lebih terlihat ya. Rick juga ya. Nanti karakter kita yang super high rated, aku nggak bilang overrated ya, karena emang ya dia lumayan keren lah karakternya gitu. Kita taruh bawah ya, kita nge-prank sedunia ini. Karena kalau karakternya itu udah pasti terkenal teman-teman, pasti mau dimanapun dia letaknya orang-orang bakal nyari dia gitu kan. Jadi nggak perlu dia ditaruh tengah atas gitu. Tapi perlu juga kita naruh karakter yang kayak orang-orang di tengah gini supaya menarik perhatian, apalagi kalau kita jual ya. Makanya aku tetap naruh Ellie di sini karena Ellie ini lumayan terkenal ya. Di sini loh teman-teman. Ini aku mau kecilin lagi. Aku bahkan memikirkan gimana kalau kita hapus aja ini logo ini, stiker logo ini, tapi kayaknya pasti ada aja yang mau ya teman-teman. Oke, jadi di sini dokter, di sini Karen, di sini Pete, di sini Claire. Harus geser lagi berarti, dan Ellie harus naik sedikit. Harus geser lagi karena tadi tempat untuk Claire jadi kecil sekali teman-teman. Ya, jadi agak mepet ya. Jadi ide kita pertama tadi supaya mereka nggak terlalu mepet, jadi agak susah nih. Banyak amat karakternya, banyak amat ya. Oke lah, nggak apa-apa ya untuk sekarang kayak begini. Ini kalau bisa jangan ada space kosong gini maksudku teman-teman ya. Aku isi space kosong dulu deh. Space kosong ini emang sih mau aku isi kayak gini nih. Aku mau isi lobak teman-teman, karena menurutku ini kalau orang mikirin Harvest Moon kayaknya salah satu crops yang pertama dipikirin itu lobak ya. Karena dia crops pertama kemungkinan besar kalian kalaupun nggak betah main Harvest Moon, yang mana aku yakin 70% orang tuh biasanya nggak terlalu betah gitu, nggak sampai kayak aku yang sampai ke tahun ratusan gitu, pasti seenggaknya pernah lihat lobak teman-teman ya, karena itu di spring pertama harganya murah juga. Ntar aku cek kamera. Oke, video kita masih jalan ya. Dokter ya, dokter ini karakter paling tampan menurutku ya. Dokter ini karakter paling tampan. Dia apa ya teman-teman, dia sebenarnya kayaknya blushing lucu ya karena karakternya ini cold gitu loh teman-teman. Tipe karakter bukan tsundere. Ada nanti karakter kita yang satu tsundere ada, cuma kalau dokter ini emang dia nggak terlalu peduli aja sama cinta-cintaan ya, lebih memikirkan masa depan dan kesehatan warga. Jadi begitu kita deketin, lucu aja gitu ngeliat orang-orang kayak gini blush ya, dan akhirnya sadar kalau mereka ini bukan mesin. Walaupun rambutnya agak susah, rambutnya tipikal karakter manhwa cowok gini teman-teman, yang dibelah samping dikit gitu ya. Terus habis itu rambut atasnya bergelombang gini.
bergelombang tapi panjang gitu loh teman-teman. Bukan panjang kok panjang di dunia nyata maksudnya aku teman-teman, bukan panjang di anime. Kalau panjang di anime kan maksudnya sampai bisa dikuncir. Kalau panjang di dunia nyata kan gini teman-teman, sampai menyentuh ke bawah leher gitu ya, dan kalau dilepasin bisa sampai ke atas gini. Oke, jadi aku mau bikin dia kayak blushing, tapi blushingnya tetap dengan wajahnya yang agak-agak bukan marah ya, maksudnya agak-agak kayak syukut gitu. Syukutnya dengan alis tebalnya yang lebih ke bawah gini. Terus bibir mulutnya kayak menggertakkan gigi gitu. Nggak usah ya, kayak mangap deh mangap kecil gini. Habis itu nanti mukanya kita buat semerah-merahnya ya. Aduh, gede banget dia. Maaf teman, aku sendawa lagi seperti biasa. Aku sendawa lagi. Nah, jadi kayak Shinchan. Sekilas jadi kayak Shinchan ya. Mungkin muka malunya mungkin bisa kita buat ganteng dikit ya teman-teman. Ini cute banget soalnya. Dokter ini mungkin karakter yang paling aku suka ya untuk didekati teman-teman. Pastinya bukan karakter yang underrated. Aku yakin semua orang juga kebanyakan tuh sukanya mungkin dokter ini nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Yang nomor satunya nanti kita akan tahu siapa. Cuma apa ya, dia nggak sekompleks itu, cuma somehow menarik aja gitu teman-teman. Ya udah deh, ini nanti untuk sketsa kita nggak buat dulu muka merahnya seperti apa, karena pas aku bikin tadi jadi kayak Shinchan gitu kan teman-teman. Kita buatnya sekarang blushing aja dulu, blushing di pipi biasa dulu. Bajunya agak susah ya, karena bajunya Just Lab. Just Lab teman-teman, dibuat chibi, luar biasa memang ya kekuatan seni. Nah, dia tetap berdiri tegap gini teman-teman, karena mau semalu apapun dia, tapi tangannya mengepal gini ceritanya. Mau semalu apapun dia, dia akan coba tetap terlihat profesional gitu ya. Betul teman-teman, kalau kalian berprofesi sebagai dokter, aku tidak menyarankan jatuh cinta kepada pasien kalian ya. Itu sangat tidak profesional ya teman-teman ya. Setahu aku teman-temanku yang dokter juga gitu sih teman-teman. Gak usah teman-teman, kadang-kadang kalau ada YouTuber or influencer yang seorang dokter itu, biasanya mereka juga selalu bilang gitu teman-teman, mau secakep apa pasiennya, kalau kalian jadi dokter ya, mau cakep apa pasiennya, kemungkinan besar kalian gak akan jatuh cinta juga. Ini pun juga itu pasien gitu teman-teman ya, bukan waktunya. Apalagi kalau kalian mengambil advantage dari posisi kalian gitu ya. Biasanya sih gitu. Kalau kita yang gak dokter mah ngebayangin kisah cinta di rumah sakit. Tapi kalau aku pribadi agak ngeri sih ya teman-teman. Kalau ada dokter yang naksir sama aku misalkan, mau seganteng apa, aku agak ngeri juga. Cuma ya udahlah, ini kan game ya, kita nggak usah pikir banyak-banyak. Malu tuh emojinya apa ya? Malu tuh emojinya sebenarnya sama kayak si Ellie teman-teman. Emojinya tuh begini dan begini ya, garis-garis merah gini teman-teman. Kalian tahu ya, di anime ini pasti maksudnya, di manga ini pasti maksudnya warna merah malu gitu. Nah nanti di sini juga aku mau gambar merah mukanya, cuma gak usah pakai garis-garis deh, berlebihan gitu ya. Oke deh. Kita mau gambar ceweknya 1, 2, 3, 4, cowok 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 2 lagi ya karakternya. Karakter yang bisa dinikahinnya tinggal 2 lagi. Habis itu kita pergi ke main karakter ya. 2 lagi itu pastinya kalian sudah tahu. Kita gambar dulu cowoknya ya. Di sini ya. Jadi karakternya adalah Gray, teman-teman. Gray ini blacksmith ya, atau pandai besi gitu.
Nggak tahu apa bedanya sama tukang ketok magic. Cuma inilah Grey, karakter yang disukai oleh para wanita-wanita dan anak kecil berumur 12 tahun ya teman-teman. Ya biasanya kalau kalian sudah berumur lebih dewasa pasti sukanya sama dokter teman-teman. Cuma kalau kalian masih mau emo-emo nggak apa-apa juga. Saya mengerti, Grey juga keren gitu ya. Gambar topinya yang agak susah sih. Enggak ya, nggak susah, gini aja ya. Gini, habis itu nyambung topinya ke belakang. Yang aku kurang suka dari Grey sebenarnya karena rambutnya nggak kelihatan teman-teman. Dia jadi kayak Kai. Kalian tadi Kai itu yang kita gambar 40 menit lalu. Karena ketutupan headband atau ketutupan topi, jadi rambutnya tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau anak kecil masih kurang ngerti karakter desain, ngiranya botak teman-teman. Itu yang terjadi padaku 23 tahun yang lalu ya. Ya 20 tahun lah ya, karena aku rasa aku baru main Harvest Moon sih mungkin umur 5 tahun. Cuma aku udah nonton kakakku main itu, bukan cuma kakakku tapi orang-orang lain main itu ya dari umur 3 tahun gitu, karena kan warnanya ngejreng banget ya teman-teman ya. Warna Harvest Moon tuh ngejreng gitu. Mukanya apa ya? Mau muka sok cool aja atau BTW jangan lupa di aku nggak tahu kenapa sih, tapi di astaga susah banget ya teman-teman, gambar M bubble gini susah banget ya. Di kepalanya ada tulisan Uma. Setauku Uma itu kuda teman-teman, bukan setauku, emang Uma itu kuda ya. Apakah ada hubungannya, tidak tahu ya. Aku juga pastinya pernah naksir sama Grey, cuma sebenarnya lebih kayak ke ngikut-ngikut aja teman-teman, karena katanya keren gitu ya. Pas aku inget-inget lagi, agak emo ya yang suka Grey ini. Grey ini mau kita buat apa nih teman-teman? Aku mau buat dia kayak megang pundaknya gitu sih teman-teman, kayak orang, kalau orang nervous ya. Aku mau buat dia pegang pundaknya gini. Oke deh, lumayan ya. Terus dia kayak ngadep samping gitu, ngadep samping, mukanya agak sedih tapi alisnya marah gitu. Nah gini teman-teman, jadi ceritanya ini mukanya nervous gitu teman-teman. Ini tangan dia megang pundak kayak gitu kan, salah satu gaya-gaya anime yang sering dilihat ya. Kalau orang nervous tuh tangan megang pundak gini. Oke ya, terus tangannya satu lagi di bawah gini. Nggak terlalu spesial ya, karena aku juga nggak terlalu suka. Sekarang nggak terlalu suka, apalagi di remake teman-teman. Pas di zaman dulu dia masih kelihatan ya minimal anak dewasa baru lah ya, dewasa muda gitu. Tapi kalau sekarang kok jadi kayak anak-anak ya, atau iya ya, atau enggak ya, bentar aku cek. Enggak sih, yang sekarang emang jadi lebih ganteng yang di Switch atau yang di itu. Cuma ya gitu lah teman-teman. Kalian mungkin udah tahu ya kalau aku kurang suka gambar, pastinya bukan ini juga, bukan sistem atau gameplay, tapi aku kurang suka 2D illustrationnya dari Harvest Moon yang sekarang teman-teman, atau Story of Season gitu ya, yang remake gitu. Sebenarnya aku kurang suka karena jadi lebih mengikuti gambar kartun 2D Amrik ya, atau Barat gitu ya, yang lebih cenderung punya kepala besar, badan kecil, tapi badan kecilnya tuh kecil banget teman-teman, kurus gitu ya. Nah aku kurang suka. Oke deh, ini Grey kita udah selesai. Emoji titik-titik aja, karena ini sebenarnya aku membuat dia agak nervous teman-teman. Cuma mungkin lebih kayak ke gitu tuh, kayak dat gitu ya. BTW aku jadi mulai memikirkan bagaimana kalau kita tidak usah buat dua main karakter kita. Aduh, main karakter kita di stiker sheet tersendiri aja teman-teman ya, nggak usah ikut-ikutan bachelorettes ya. Karena udah nggak muat lagi teman-teman. Aku nggak, ini aja menurutku sempit banget, makanya padahal kelihatannya sih masih bisa ya kita gambar dua karakter lah, 3 sih sama si Karen ya. Kalau 3 emang nggak bisa teman-teman, cuma
mungkin mau dibisa-bisain, cuma aku nggak mau. Ini kita udah sempit sekali size-nya. Iya teman-teman, aku kurang suka Ellie setelah main Harvest Moon for Girls gitu ya, karena dia pick me banget. Begitu si dokter sukanya sama kita, dia kayak pasti gara-gara dia pirang kan gitu. Aduh, kalau aku jadi emosional sih. Aduh, sudah tua pun masih emosional sama karakter game ya teman-teman. Apa itu namanya teman-teman? Ingat lagi namanya? Bau bawang sejati ya. Seperti itulah bau bawang sejati. Susahnya juga karena ini semua di satu layer ya. Aku kalau mau nurunin harus aku giniin dulu lah, satu gini kan teman-teman, harus aku lingkarin dulu, jangan kena gambar lain baru bisa aku turunin. Ya beginilah karena kita berada di satu layer ya. Popuri boleh turun dikit ya, dia di atas banget sampai kayaknya mau keluar frame. Oke. Nah ini dia karakter yang mungkin kalian tunggu-tunggu teman-teman, Karen. Ya ampun, Karen ya. Karen nanti bakal ngadep kanan ya. Ini udah terlalu banyak karakter yang ngadep kiri kita ya. Karen bakal ngadep kanan, cuma seperti biasa sebagai orang bertangan kanan, aku bakal jauh lebih mudah menggambar dia ngadep kiri. Jadi aku bakal ngadep dia ngadep kiri dulu, nanti aku mirror apa vertical flip aja teman-teman ya. Ini dia karakter paling overrated sedunia. Ya aku bilang dia overrated. Tadi padahal aku cuma bilang dia high rated ya, cuma sekarang aku jujur saja, aku tidak menemukan apa pesonanya. Malah orang-orang bilangnya kan yang bikin orang jadi nggak terlalu suka lagi sama dia karena dia kan rada pemabuk gitu ya, peminum gitu teman. Cuma menurutku malah salah satunya yang bikin karakter dia menarik di mataku adalah karena dia suka mabuk teman-teman. Maksudnya gimana ya, bukannya aku suka sama pemabuk ya, cuma tipikal game-game yang diperuntukkan untuk anak laki-laki remaja atau anak laki-laki muda gitu kan, biasanya karakter ceweknya dibuat kayak super innocent, tidak pernah menyentuh orang yang disukai, tidak pernah pacaran gitu-gitu ya. Nah cuma Karen ini karena sifatnya yang seperti ini, yang tadi yang suka minum suka wine gitu, malah membuat dia jadi makin lebih menarik teman-teman di mataku. Karena kita butuh gitu teman-teman, cewek-cewek, karakter cewek yang lebih cool gitu dan mungkin lebih dominan gitu ya, nggak cuma karakter cewek yang innocent aja gitu. Cuma pastinya ini kan game diperuntukkan untuk target audiensnya itu pastinya anak-anak cowok ya, terutama anak-anak cowok yang masih muda gitu ya. Dan ini gamenya everyone banget teman-teman, jadi aku ngerti sih. Cuma ya gitu, itu aja membuat Karen unik di mataku. Padahal kalau orang mungkin nggak terlalu suka ya sifatnya gitu. Setauku yang orang suka banget dari Karen itu adalah karena dia cantik ya. Kalau menurutku sih ya, iya sih, dibanding karakter yang lain yang lebih kayak pesonanya adalah lebih ke cute gitu ya. Karen ini emang tipikal pretty gitu ya, textbook pretty gitu ya si Karen inilah. Jadi aku mau buat dia lebih ke flirty wing gitu. Wing ya maksudku mengedip, bukan itu, bukan sayap, ini mengedip gitu, yang lebih flirty gitu dibanding kedipannya si An yang lebih happy go lucky ya. Oke, alisnya kita ceritanya alisnya agak naik gitu. Habis itu aku karakter kita yang cewek nggak ada yang senyum doang sih ya teman-teman. Yang cowok juga nggak ada sih senyumnya yang ngir gini. Senyum biasa aja ya. Berarti karakter cewek cowok kita belum ada yang senyumnya kayak gini teman-teman, senyum biasa gitu loh, senyum tipikal muka anime gitu. Jadi kita buat aja si Karen ini seperti ini ya. Aku lihat dulu bajunya itu tank top dengan vestnya juga tidak berlengan ya. Oke, seperti ini kurang lebih.
Iya sih teman-teman ya, aku rasa yang bikin aku suka sama Karen, walaupun tadi aku bilang dia overrated, ya karena itu dia nggak tipikal karakter cewek yang super innocent gitu kayak cewek-cewek lainnya di dating simulator gitu. Di dating simulator ya, ini sebenarnya farming simulator ya, tapi kan ada dating aspeknya juga. Dia nggak tipikal yang seperti itu teman-teman. Dia lebih mandiri, brave, dia nggak peduli gitu kan, mau minum kayak mau apa kayak gitu, kalau suka ya suka gitu, kalau enggak ya enggak, kalau orang lain bisa nerima bodoh, kalau enggak ya enggak, bikin enggak ya udah nggak usah gitu gitu loh. Jadi keren juga dia ya emang ya. Oke, terus habis itu rambutnya panjang ya. Salah satu juga dating sim yang biasanya untuk anak laki-laki muda remaja gitu, shonen gitu teman-teman, dating sim yang kayak gini. Walaupun ini ada buat perempuan juga ya, cuma maksud aku salah satu ciri khasnya adalah hampir semua karakternya berambut panjang gitu ya. Karena itu emang kayaknya rambut panjang tuh kayaknya lebih high demand ya daripada orang-orang yang rambut pendek ya. Di sini aja karakter ceweknya rambut pendek cuma satu teman-teman untuk yang bisa dinikahin ya. Sangat disayangkan sih ya. Padahal rambut pendek itu banyak banget jenisnya ya. Rambutku juga panjang juga sih karena aku kurang cocok seperti untuk rambut pendek. Cuma maksud aku sepertinya untuk desain karakter, apalagi ini kan kartun ya teman-teman, anime, kita nggak perlu, kita bisa defy logic kan, kita bisa aja bikin rambutnya pendek tapi rambut pendeknya mau gimana gitu. Cuma somehow enggak ya, jarang sekali untuk karakter yang berambut pendek gitu. Oke, kita kasih love. Jadi ini kayaknya, jadi cerita ini penuh cinta gitu lah teman-teman ya. Oke, untuk sketsa karakternya akhirnya selesai. Butuh waktu berapa lama ini teman-teman? Butuh waktu 1 jam 7 detik. Ini baru sketsa karakternya, nanti kita bakal bikin sketsa ya lobak-lobak ini, tapi cepet lah harusnya. Kita langsung mulai aja ya. Pertama ayam pastinya. Aduh, ayam tuh kayak gimana? Ayam tuh gimana teman-teman gambar? Itu kita buat semudah mungkin aja ya. Kita buat semudah mungkin aja kayak gini deh. Ya. Karena kita mau ceritanya simple but cute gitu kan. Terus seperti biasa paruhnya begini. Walaupun ayam berambut gini sih biasanya jantan ya. Ini anak-anaknya ya. Anaknya giant, besar sekali teman-teman. Terus ini telurnya kita buat aja jadi satu gambar begini. Nanti kita akan satukan aja telur gitu. Habis itu domba dan sapi, udah gitu aja. Domba di sini ya, dombanya sama. Aku bisa sih gambar domba, cuma karena ayamnya simple, dombanya ikut simple aja deh. Dombanya juga gini aja teman-teman. lucu banget dombanya. Terus cerita ini wall itu biasanya lebih mahal harganya, dan cuma sayangnya cuma keluar berapa kali gitu ya, makanya orang lebih suka melihara sapi kalau di Harvest Moon, karena susu tuh tiap hari walaupun harganya nggak semahal wool. Habis itu sapi dimana teman-teman? Di sini aja samping lobak nggak apa-apa ya. Setauku kalau gambar sapi tuh gini teman-teman, gini setauku. Yang kita mau gambar simple gitu ya, ini aku tanpa referensi. Terus habis itu gini, jadi mirip karakter Animal Crossing kita gambar kemarin lah, ada tanduknya, ada itunya. Walaupun ya setauku sapi cewek sih juga ada yang ada tanduknya teman-teman ya. Cuma biasanya kalau sapi cewek tanduknya kecil ya, ini ceritanya tanduknya kecil sih ya. Terus habis itu lubang hidungnya gini. Senyum gak dia? Jangan deh, serem banget senyumnya. Aduh jangan. Pipinya aja gini ya, pipinya merah gini. Terus kepalanya aja. Habis itu susunya ceritanya kan di botol ya. Terus es gini ceritanya, susunya es kan. Es tuh small ya teman-teman, bukannya super quality ya. Kita gambar bunga-bunga aja ya.
stiker-stiker bunga gini teman-teman. Kalau bisa kita bentuk yang rada bagus. Ini petalnya kebesaran, tadi ada satu yang kebesaran, nggak apa-apa ya. Ini moondrop flower ceritanya teman-teman. Aku lupa bunga yang kuning itu apa. Ya moondrop flower. Habis itu ini toy flower. Jadi ceritanya barang-barang yang disukain karakter-karakter aja. Habis itu ini untuk dokter dan juga si Mary sukanya beginian teman-teman, sukanya herbal ya. Hebat. Ini habis itu telur kan udah ada ya, banyak yang suka telur. Aku juga mau bikin ini ceritanya ore ya teman-teman. Ore, ceritanya ini copper ore sama roti ya. Roti ini kesukaannya Ann sama Cliff. Karena kalau bunga kan udah Ellie, popuri, tadi herbal udah. Ini dua ini suka herbal, habis itu telur ini udah. Ini si Karen ini aku males banget gambar. Kayak Karen nih ada yang dia suka ya pasti roti, dan kayaknya moondrop flower dia juga suka. Udah roti ini kayak sukanya nanas ya temen-temen ya. Nanas susah nggak? Ceritanya kayak sukanya lobak ya. Lobak udah selesai. Oke deh, sketsanya selesai. Aku mau duplicate seperti biasa. Terus tadi ini aku nyoba dua ini gagal teman-teman, aku hapus dulu ya biar kita nggak penuh banget nih layar Procreate kita, layar utama Procreate kita. Oke, kita biasa. Ini aku mau namain aja sketch ya teman-teman ya. Nggak terlalu perlu sih kalau menurutku ya. Cuma biar fancy aja, fancy. Oke, kita buat ini. Habis itu kita buat layer di bawahnya. Seperti biasa aku mau bikin backgroundnya jadi sedikit abu-abu. Habis itu aku mau lineless. Aku ingatkan lagi nih lineless art ya. Jadi kita tidak pakai outline. Langsung aja kita buat muka. Kita pakai monoline aja teman-teman ya. Oke, mungkin bisa agak ke pink sedikit dan lebih terang sedikit lagi. Oke. Ini kalian nggak usah terlalu mikirin ya, karena sekali lagi ini kan lineless dan kita akan memakai layer. Nanti layer rambut, layer poninya si Popur ini di atas ini. Jadinya nggak usah dipikirin kalau bagian rambutnya masih keluar garis gini teman-teman. Bagian mukanya keluar garis gini. Aku selalu mikir Popuri dan Ellie itu warna kulitnya kurang lebih sama ya. Nggak tahu sih. Nanti yang cowok-cowok, ini mungkin aku bakal samain juga dokter, kayaknya lebih fair warna kulitnya ya dibanding karakter yang lain. Dibanding dari karakter cowok yang lain, kayaknya dokter kulitnya itu lebih fair. Fair itu maksudnya lebih bright gitu, dan lebih terang, kulitnya lebih keterang. Anna sama Karen aku mau bikin kulitnya lebih gelap sedikit aja. Nanti Anna, Karen sama Kai warna kulitnya bakal sama. Anna, Karen sama Rick warna kulitnya bakal sama. Mary bakal lebih putih lagi. Nanti habis itu Cliff sama Grey juga warna kulitnya bakal sama. Yang paling gelap kulitnya ada Kai teman-teman. Menurutku lumayan keren sih ya. Nih dokter aku bikin warna kulit yang sama kayak Popuri dan Karen tadi ya. Ini nggak apa-apa teman-teman, kita keluar garis. Nanti rambutnya bakal di atas layer ini. Jadi rambutnya pasti bakal nutupin bagian-bagian yang keluar garis gitu ya. Seperti biasa kan jauh lebih jelas kalau kita udah ke bagian itu aja. Kalau dijelaskan agak dengan teori agak susah teman-teman. Tadi siapa lagi ya yang warna kulitnya bakal warna kulit ini? Aku tidak ingat. Kita lanjut dulu aja ke Mary aja ya. Menurutku Mary tuh warna kulitnya lebih terang lagi gitu teman-teman. Dikit aja dan sedikit lebih merah lagi. Jadi dia cenderung menuju putih gitu ya. Oke, telinga. Ini pasti karakter ini bakal susah nanti bajunya teman-teman. Aku baru keingat
Bajunya ini agak rempong ya. Dengan karakter sebanyak ini sepertinya yang pasti kita harus bagi beberapa part ini videonya nih. Karena nggak mungkin teman-teman. Oke, kita bakal ambil warna ini. Kita gelapin sedikit gitu. Gelapin sedikit untuk mendapatkan warna kulitnya si An. Ini headcanonku sih